Demokrasi dan demonstrasi ini kan kayak semacam pinang di belah dua ya. Talk about democration, guys. Oke. Karena sekarang bargaining powernya sebenarnya berubah atau beralih. Dimana zaman dulu ya kita tahu bahwa demonstrasi, demokrasi ini sangat kental dengan teman-teman organisatoris dan Betul. aktivis. Namun seiring berjalannya waktu, bargaining power ini berpindah kepada teman-teman influencer. Iya, teman-teman yang ikut organisasi aktivis suruh joget-joget kan Iya, nggak cocok kan mungkin, gitu. cocok ya. Sama juga kayak kita Kanda. Kanda ini Kanda Peri Irwandi. Oh, sadar. Agak ini ya. Mereka followersnya banyak, Bos. Agak ngeri kita. Para influencer, mohon maaf. Gerakan mahasiswa itu adalah gerakan murni. Kayak misalkan kita kayak air, ya air putih, memang air gerakan murni. Nah, setelah itu ada keluar hashtag 17+8 segala macam. Di branding lah oleh teman-teman influencer. Yang dibungkam pun juga makin besar. Gitu ya. Jadinya Ada yang dibungkam. iya, Gitu. sangat Dan bagus. cuman kayaknya susah untuk terjadi sih. Dan juga susah untuk diterima oleh publik. Preminya nanti nasi bungkus, percaya saya. Preminya pasti nasi bungkus. Halo Bung dan Sus sekalian, balik lagi kita di Parpol Parlemen Pora Pikir bersama Bung Bayu dan Bung Andri. Bisa perkenalkan Bung Andri? Bung Andri, sorry. Oke, perkenalkan nama saya Andri Mulyanto. Nah, Mungkin itu aja, Bung. Ya, Bung Andri Mulyanto ini, Bung Ripa dia aktif di organisasi. Info yang kita dapatkan dia dari zaman kuliah sampai hari ini. Hari ini tuh yang masih aktif di HMI Badan Koordinasi Kalimantan Tengah ya. Ya, Batko Batko, HMI di Kalteng. Nah, sebagai apa, Bung? Di Batko kita sebagai Departemen PTKP, Perguruan Tinggi Kemahasiswaan. Oh, sebagai Kabid PTKP. Kabid Tapi PTKP. Bung Ripa, untuk segmen malam ini boleh kayaknya kalau kita nggak manggil Bung, tapi manggilnya Kanda. Oh, boleh. Karena kan HMI ya. Jadi Baik kita kayaknya Anda. manggilnya Kanda. Itu lebih ini ya. oke. Jadi Kanda Andri. Wah, keren. Jadi saya panggil Kanda Bayu juga. Iya. Jadi dia HMI Kanda. Kanda. Ini Kanda. Nah, jadi kita malam ini undang Bung Andri karena Kanda Andri ini kemarin Bung Wipa, beliau jadi koordinator lapangan demonstrasi yang berkaitan dengan 18+7 ya. Ya, 18+7 itu yang isu nasional. Yang Cuman isu kalau nasional. kita di Kalteng nggak 18+7. Cuman kita di Kalteng itu kita ada 3 tuntutan untuk DPRD provinsi dan 4 tuntutan untuk DPR RI. Apa aja tuh? Jadi ada 7 aja, bukan 18+7. Gini Bung, sebelum kita ke tuntutannya Nah, ya, makanya. kita tuh pengen tahu dulu nih, karena Parlemen Pola Pikir ini kan juga baru 2 episode ya, Dua bisa. Bung Ripa ya. Jadi kita juga selain dari perkenalan, kita juga pengen ngangkat segala sesuatu itu mungkin dari pengertiannya gitu, karena mungkin ya penonton kita juga rata-rata mungkin teman-teman mahasiswa ya. Jadi mungkin yang paling enak untuk dibahas malam ini ya soal-soal sekitar demokrasi, demonstrasi gitu ya kira-kira Bung Ripa ya. Betul, kebetulan juga karena pemateri pada malam ini. Pemateri. Narasumber. Kayaknya kita lagi seminar gitu ya. Narasumber, kami pemantik, merupakan aktivis dan organisatoris. Jadi sangat pas kita bahas demokrasi dan demonstrasi. Ini Bung Andri, kalau demokrasi dalam pandangan kawan-kawan aktivis, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan gerakan itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya begini, Bung. Adinda. Kanda. Sorry. Oke, jadi begini. Kalau kita berpandangan soal demokrasi itu kan soal kebebasan ya. Ya. Kebebasan. Nah, kebebasan apa sih sebenarnya yang sampai sekarang tuh teman-teman aktivis itu gaungkan? Salah satunya adalah kebebasan berpikir dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat gitu. Nah, sesederhana itu kebebasan, bukan karena begini, ketika ruang-ruang kebebasan berpikir dan juga kebebasan mengekspresikan pikiran itu dibatasi, nah itu kita sama saja membatasi seseorang untuk melangkah maju ke depan gitu. Nah, demokrasi itu kan satu cita-cita yang sudah lama sebenarnya kan. Nah, oleh para senior kita lah, kakanda kita lah gitu kan. Nah, makanya sampai di penghujung perjuangan tahun 98
dan sampai sekarang pun kita mencoba untuk mempertahankan itu gitu. Nah, menurut saya juga gini sebenarnya, Bu. Demokrasi, Kandang. sorry, kandang. Jadi demokrasi itu sebenarnya salah satu metode untuk membatasi kekuasaan yang berlebih. Jadi dalam satu sistem pemerintahan itu, kalau misalkan tidak terjadi pengawasan, itu kan akan terjadi abuse of power. Nah, dari sistem demokrasi itu kita mampu untuk menjadi kontrol sosial lah. Social control ya. Betul. Ya, demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Iya. Tapi di sisi lain tadi Kanda Andri sudah memulai dengan ini, Bung. Dengan adanya seolah-olah pembatasan atas kebebasan dan lain sebagainya macamnya. Padahal kan tadi juga menyinggung bahwa ini kan cita-cita bersama, cita-cita pendahulu. Ada senior-senior kita juga di sana, ada kanda-kanda kita juga. Jadi Kanda Andri sendiri, apakah demokrasi dalam realita, demokrasi dalam realita hari ini justru berbanding terbalik dengan cita-cita demokrasi itu sendiri? Berbanding terbalik gimana maksudnya? Berbanding terbalik kalau misalnya demokrasi kita kan menginginkan kebebasan, Betul. menginginkan adanya penguatan hak yang kita alami hari ini, apakah dia tetap pada porosnya atau dia berbanding terbalik yang kita alami? Oke. Kalau saya menilai gini ya, kita nggak bisa menafikan kalau pembatasan ruang-ruang demokrasi itu selalu ada. Bagaimanapun upayanya selalu ada. Nah, banyak sudah terjadi ya di kita sebagai ya di teman-teman aktivis lah khususnya, bagaimana mereka mempunyai baru sebatas ide, pemikiran yang mungkin dia tuh resah, dia tulislah di media sosial dan lain sebagainya. Terkadang kalau dari sudut pandang kacamata pemerintah ini kadangkala akan menimbulkan kegaduhan, ya kan, akan menimbulkan kegaduhan sehingga tidak sedikit hal-hal pembatasan berpikir dalam demokrasi itu terjadi gitu. Nah, itulah sebenarnya kenapa kita itu ingin jaga sih sebenarnya. Apa sih gitu? Kenapa kok kita untuk sebagai ruang berpikir, kenapa kok harus dibatasi kan begitu? Kenapa kita mengekspresikan kegelisahan kita harus dibatasi gitu. Nah, itu yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan, tapi tidak secara keseluruhan ya, karena kita juga harus akui bahwa ruang-ruang demokrasi juga tidak sesempit pada zaman Orde Baru ya. Bagaimana kemudian kita mengkritik, senior-senior kita mungkin mengkritik kebijakan pemerintah, dia ya mungkin terjadi pembatasan-pembatasan yang begitu ekstrim, tapi kalau sekarang tidak sejauh itu. Cuman pola-pola itu saya lihat masih sama, masih ada gitu. Kalau ya kita tahu sebenarnya demokrasi ini kayak sebuah perahu. Betul. Ya, jadi tergantung para nahkoda dan awak yang mengendalikannya kemana. Ya. Kalau nahkodanya kurang ngerti mengenai demokrasi, ya demokrasi hancur juga. Iya. Dan hal terumit yang terjadi pada Indonesia ini adalah pada sistemnya kan. Terbentuk sebuah sistem yang agak rancu, bisa dibilang cacat juga. Iya. Tapi menurut Kanda Andri, tokoh seperti apa yang cocok mengendalikan demokrasi di Indonesia? Karena tadi ada bahas Orde Baru ya. Karena Presiden kedua Soeharto juga ada bilang dalam demokrasi Pancasila tidak ada oposisi ala Barat. Ya betul. Nah, karena itu berpegang teguh pada nasionalitas. Apakah itu pas atau ada pengendali nahkoda demokrasi yang ideal di mata para kawan-kawan aktivis dan organisatoris ini seperti apa sih? Sebenarnya kan kita sistem demokrasi kita juga demokrasi Pancasila sampai dengan sekarang kan gitu. Kita bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi yang kalau mengacu pada Barat kan begitu. Semua para tokoh berpendapat bahwa kita ini demokrasi Pancasila gitu. Bahkan sampai Bung Adian pun juga berbicara hal itu. Jadi artinya adalah sebenarnya ada sistem demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan, saya rasa ya menjadi kesepakatan karena di beberapa tokoh juga menganggap bahwa kan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi sistem berdemokrasi pun juga berdasarkan Pancasila kan begitu. Nah, jadi kan
Kalau kita bicara demokrasi dan demonstrasi ini kan kayak semacam pinang di belah dua ya. Ini satu kesatuan yang sebenarnya saling berdekatan, saling beriringan. Di zaman sekarang, saya kira juga demokrasi dan demonstrasi juga tetap beriringan ya, tetap sama. Nah, bagaimana kemudian juga Kanda Andri memaknai demonstrasi di hari ini ya? Oke. Memaknai itu. Sebenarnya kan nilai-nilai demonstrasi, pola demonstrasi kita sekarang ini kan tidak jauh berbeda sebenarnya. Kalau bicara soal demonstrasinya gitu. Cuman teman-teman hari ini dia lebih adaptif gitu. Bagaimana membangun isu isu yang kecil menjadi besar itu lebih adaptif gitu. Dengan adanya apa? Dengan adanya teknologi gitu. Nah, 17+8 itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari realitasnya itu kan yang sangat marah pertama kali kan di media sosial. Yes. Nah, di media sosial kemarahan itu muncul. Ditambah lagi kelakuan dalam tanda kutip anggota dewan kita yang seolah menyepelekan. Nah, sehingga informasi yang begitu cepat akhirnya di blow up dalam bentuk gerakan kan gitu. Nah, jadi demonstrasi itu sebenarnya adalah salah satu cara ya. Kalau saya menilai masih salah satu cara untuk bagaimana kita menciptakan kontrol sosial kan begitu, Bung. Nah, apakah demonstrasi itu harus turun ke jalan kan begitu pertanyaannya. Apakah kita ketika melakukan kemarahan harus turun ke jalan kan begitu. Cuman untuk kita nggak bisa menafikan lah era digital sekarang banyak sekali ekspresi yang dikeluarkan oleh netizen kita gitu. Sebenarnya tujuannya satu, sama-sama cinta dengan Indonesia gitu, mempertahankan sistem yang ada, sistem demokrasi segala macam. Cuman kenapa kok harus turun ke jalan? Karena ternyata nggak bisa dengan kita di media sosial saja. Typing itu nggak akan berarti apa-apa walaupun sudah viral terblow up tanpa adanya gerakan kan begitu. Nah, gerakan itu salah satu cara untuk kita memfinishing keresahan kita kan begitu. Walaupun memang setelah gerakan dan lain sebagainya nggak cuma berhenti di situ, bagaimana kita mengawal kasusnya kan begitu. Memfollow Memfollow up kasus itu ya. Tapi bagaimana dengan kemajuan zaman ya? Talk about democration, guys. Karena sekarang bargaining powernya sebenarnya berubah atau beralih. Dimana zaman dulu ya kita tahu bahwa demonstrasi, demokrasi ini sangat kental dengan teman-teman organisatoris dan aktivis. Namun seiring berjalannya waktu, bargaining power ini berpindah kepada teman-teman influencer. Iya. Nah, itu gimana menanggapinya? Karena kan kadang ya kita bukan menjustifikasi ya. Kadang teman-teman influencer juga masih mohon maaf kurang mengerti mengenai istilah-istilah demikian. Dan muncullah framing-framing yang kurang tepat. Nah, tapi salahnya juga ketika teman-teman organisatoris mau menjadi sebuah influencer itu kurang cocok menjadi tontonan masyarakat. Pengennya kayak influencer, jadi serba salah kita nih. Gimana Bung Andi? Teman-teman yang ikut organisasi aktivis suruh joget-joget kan nggak cocok kan gitu cocok ya. Cuman masyarakat sukanya itu gitu. Iya, Jadi tapi begini begini kan banyak juga sebenarnya aktivis-aktivis yang dia sudah menjadi influencer dalam tanda kutip begini, dia sudah berproses dalam organisasi mungkin banyak lah. Kalau dulu kita lihat ada dia dulu tuh disebutnya presiden Gen Z. I see, I know. Saya Di lupa TikTok namanya Fahrian siapa gitu. Nah, beliau tuh aktif di organisasi di HMI, dia aktif di HMI. Sama juga kayak kita Kanda. Kanda ini Kanda Peri Irwandi. Kan begitu ya, itu iya. Nah, rame. setelah dia aktif berorganisasi, nah dia jadi influencer. Nah, dengan gayanya aktivis kan begitu, mengkritik segala macam. Nah, cuman memang porsinya mungkin berbeda ya, segmennya berbeda ketika teman-teman aktivis untuk bicara, untuk menjadi influencer itu tetap segmennya berbeda. Nah, kalau saya melihat begini, sekarang kan mungkin lebih banyak influencer yang coba mengambil alih atau gimana ya bahasanya mungkin halusnya porsi itu sebenarnya untuk aktivis kan begitu. Take the stage ya mungkin ya. Jadi kebanyakan ya salah kaprahnya di mana ya para influencer kadang cuma baca judul juga. Terjadi mispemahaman nih di masyarakat. Iya. Karena begini juga, kalau saya melihat gerakan, tapi gini,
Oh, santai, santai. Agak ini ya. Mereka followersnya banyak, Bos. Agak ngeri kita. Para influencer, mohon maaf, kami tidak ada niat apa-apa. Ya, begini, banyak hal sebenarnya memang teman-teman kita juga aktivis terbantu dengan teman-teman influencer. Yes, ya kan begitu. betul. Nah, cuman saya selalu bilang bahwa gerakan mahasiswa itu adalah gerakan murni. Kayak misalkan kita kayak air, ya air putih, memang air gerakan murni. Nah, kenapa saya bilang gerakan murni? Karena begini, isu-isu yang hari ini lahir di masyarakat kayak contoh 17+8. Yes. 17+8 itu kan walaupun dia rame di media sosial, yang pertama kali mendiskusikan itu kan teman-teman aktivis mahasiswa. Nah, setelah itu ada keluar hashtag 17+8 segala, di branding lah oleh teman-teman influencer. Nah, salah satunya juga teman-teman di Narasi TV kan begitu. Itu Mbak Nana juga membranding soal tuntutan 17+8 akhirnya menjadi isu nasional kan begitu. Nah, sebenarnya kita bukan dalam artian teman-teman aktivis ini kok dalam tanggut kutip melempem gitu ya. Segmentasinya kok kayaknya teman-teman influencer yang lebih menyuarakan hal itu begitu kan. Enggak juga sebenarnya. Cuma mungkin polanya berbeda gitu. Banyak juga yang aktivis menjadi influencer atau influencer yang menjadi aktivis. Kan begitu. Tergantung bagaimana kita melihat sudut pandang kita melihat aja sih sebenarnya. Ya, betul. Kalau aku sih ngelihatnya gini, Bung. Bahwa kawan-kawan influencer kita tentunya membutuhkan mereka. Ya, Ya, ini jadi karena kekuatan mereka, baru ya, sebenarnya. jadi kekuatan baru Iya. karena mereka punya followers. Iya, Dan mereka punya masa. followers mereka ini kan apa kata sang influencer mereka Betul. Oh, akan bisa ikut. mengikuti. Betul. Gitu. Betul. Jadi mau dia paham dan tidak paham nanti akan mempelajari semuanya sendiri. No viral no justice kan begitu. Iya. Nah, yang begitu Ini tuh yang- masih terjadi. No viral, no justice ini. Sama kayak mungkin di gerakannya Ah. Kak Adria. Kalau di gerakan itu Bung sebenarnya nggak semua masa aksi itu ngerti Mengerti, juga ya, soal ngerti. tuntutan apa Betul. segala macam. Tapi kita butuh mereka sebagai bagian daripada massa. Iya. Ketika masanya banyak, penekanan terhadap pejabat negara itu kuat. Iya. Nah, betul. itu sebenarnya yang dibutuhkan. Kalau misalnya bilang influencer ini kan banyak ya, teman-teman. Bukan cuma influencer, artis juga, Ya, komika. Ya. Rata-rata komika itu kayaknya Ya. basicnya aktivis deh. Betul. Banyak Komiknya basicnya rata-rata. Kayaknya basicnya Iya. aktivis ya. Nah, makanya itu tadi dengan adanya awal tadi Kanda Andri bahas bahwa ada beberapa elit yang berpikir demonstrasi ini akan memunculkan kegaduhan, Keribut ya, oke. keributan. Nah, ya kita tahu demokrasi Pancasila memang mengataskan nasionalisme di atas apapun. Ya. Betul. Nah, dengan munculnya teman-teman influencer kita terbantu, Iya. teman-teman aktivis terbantu, cuman apa ya istilahnya, kekhawatiran elit makin besar Betul. karena jangkauannya makin besar. Betul. Iya. Nah, Yang ini diurusin juga yang makin diurusin besar. besar. Dalam Gitu. yang dibungkam pun juga Yang makin makin besar. besar. Jadinya Ada yang dibungkam. Pertanyaannya kan kalau ada yang dibungkam pasti ada yang membungkam. Udah tit ya. Jadi kan kadang kita nih serba salah. Betul. Ada yang ya tiap orang punya peran lah. Iya. Cuman yang ingin kita tekankan di sini ya mau influencer mau aktivis ya terima kasih banyak karena sudah mempunyai rasa cinta terhadap Indonesia. Betul. Gitu ya kan. Jadi setelah demonstrasi apa, Bu Andri, yang harus kita lakukan? Oh, maksudnya Setelah demonstrasi apa yang harus apa yang harus kita lakukan? begini, demonstrasi itu kan bukan hasil akhir. Dia bukan hasil akhir. Bukan hasil akhir. Tapi hasil akhirnya adalah outputnya setelah itu. Contoh begini, ketika kita menyuarakan 17+8. Harapannya 17+8 itu juga dibahas di parlemen. Nah, sehingga melahirkan produk-produk aturan baru. Ataupun kalau dalam tuntutan 17+8 juga kan kita ingin menolak pemberlakuan undang-undang TNI kan begitu. Nah, atau bisa produk-produk aturan hukum yang sudah dibuat oleh DPR RI itu untuk direview ulang. Ya. Bahkan mungkin dibatalkan kan begitu. Nah, Betul. sebenarnya finishingnya tuh di situ. Nah, itu juga yang beratnya sebenarnya kita sebagai anak-anak gerakan dan juga teman-teman yang tergabung di sini, beratnya adalah bagaimana kita harus bisa memfinishing atau mengawal setiap kali gerakan itu sampai selesai kan begitu. Kemarin kan
Kanda Andri ya, Bung Kanda Iqbal ya. Kanda Andri kemarin juga setelah demonstrasi Hmm. memfollow up ini bahkan Ah, sampai iya betul. Iya, Jakarta. iya, iya. Iya. Itu gimana ceritanya, Bung? Itu sebenarnya begini. Itu kan kita ada ada empat tuntutan itu untuk DPRD provinsi kan begitu. Hmm, Ada 3 tuntutan itu isu nasional. isu Isu nasional. nasional. Nah, sebenarnya isu nasional itu juga sudah disuarakan oleh teman-teman di Jakarta Hmm. untuk dibahas. Hanya saja kita ini kan dari Kalteng kita punya keresahan. Hmm. Nah, tidak menutup kemungkinan keresahan yang ada di Kalimantan Tengah mungkin berbeda dengan teman-teman yang di Jakarta Betul, kan betul. begitu. Kita coba untuk bawa itu. Jadi kita berangkat ke Senayan ke gedung DPR RI, Hmm. pas waktu itu ketemu dengan BAM, Badan Aspirasi Hmm. Masyarakat. Itu kan lembaga baru ya, salah satu lembaga baru di DPR, ya di DPR RI Dari untuk menyaring nih aspirasinya dari masyarakat kan begitu. Nah kita sampaikan di situ, kebetulan di situ ketemu sama Bang Adian. Jadi kita sampaikan aja terkait dengan isu nasional. Salah satunya soal represivitas aparat kan begitu. Habis itu juga kita menyuarakan soal apa undang-undang TNI kan begitu. Yang akan terbaru undang-undang Polri segala macam. Kita suarakan hal itu tanpa kita tidak hanya itu juga kita menyuarakan isu daerah gitu. Hmm. Nah, salah satunya di Kalteng juga soal sengketa tanah kan begitu dan Betul. juga konflik agraria yang Betul. sering terjadi. Kita bicarakan itu. Nah, hanya saja memang pas waktu kita sudah menyuarakan itu memang belum kelihatan untuk finishingnya baik. Hmm. Bung Bayu belum Hmm. kelihatan. Jadi mereka hanya menampung, bahkan Hmm. saya lihat malah jadi ini kalau di apa pas waktu ketemu sama Bang Adian kan kita tahu lah beliau kan aktivis juga, Iya. aktivis gerakan juga. Hmm. Kita tekankan di situ Bang Adian jangan sampai melempem juga kalau udah di dalam gitu. Jadi akhirnya kita malah sharing sama Bang Adian. Saya sudah melakukan ini dan sebagainya, tapi memang itu nggak mudah untuk merubah itu. Nah, Iya. sehingga memang itu prosesnya panjang. Kalau misalkan kita ingin menghendaki satu perubahan, itu kan prosesnya harus Iya. panjang kan Harus gitu, panjang. nggak bisa dengan cepat gitu. Nah jadi memang sampai sekarang masih jadi fokus sih teman-teman Cipayu juga masih mengawal kasus itu, khususnya untuk di Kalteng karena ada janji dari DPRD provinsi adalah untuk segera melakukan RDP dengan teman-teman Oh. teman-teman organisasi kepemudaan dan juga masyarakat. Salah satunya isunya adalah soal konflik agraria di Kalimantan Tengah. Begitu. Ya, berbicara konflik agraria, saya juga sedikit cerita ya, pernah mengalami hal yang kurang mengenakan juga. Jadi dulu pernah memfasilitasi di sebuah desa masyarakat konflik agraria. Akhirnya kami dibenturkan dengan masyarakat. Itu udah dikerubungin tuh Iya ya. sama masyarakat satu desa. Hmm. Jadi saya mau keluar itu cuma melok laptop aja lagi, Iya. nggak mikir nyawa aja. Karena memang ya kita juga mengerti bahwa masyarakat mungkin sudah menunggu terlalu lama. Betul. Akhirnya mereka minta cepat itu ditanggulangi. Sedangkan pemerintah juga komunikasinya juga kurang bagus dalam memberikan pengertian bahwa semua Betul. perlu proses. Hmm. Jadi muncullah kemarahan. Ya. Tapi balik lagi mengenai demonstrasi tadi, menurut Kanda Andri bagaimana demonstrasi yang bertanggung jawab dan juga hubungan antara para demonstran dengan aparat gimana selama ini berjalan di Kalteng? Kalau di Kalteng sebenarnya kita sering banget dibenturkan dengan aparat penegak hukum. Jangan Contohnya- mikir-mikir, langsung aja. Iya, contohnya polisi begitu. Oke. Nah, bahkan yang lebih parahnya sering terjadi dibenturkannya itu masa demonstrasi itu kalau misalkan yang gerak itu adalah masyarakat. Nah, begitu. Banyaklah kasus-kasus yang memang pembenturan itu antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Ya mungkin teman-teman nggak lupa juga kasus di Bangkal. Iya, Kasus di betul. Bangkal itu kan sebenarnya ya tadi dengan adanya konflik agraria di situ, akhirnya masyarakat berdemonstrasi kan, memprotes segala macam. Aparat kepolisian yang mengamankan itu bukan terkadang, tapi memang selalu dia merasa heroik untuk bisa menangani permasalahan itu gitu. Nah sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi kan karena dia dengan dalih melakukan pengamanan, yang terjadi adalah korban. Nah begitu. Nah itu juga sering sih terjadi di Palangkaraya juga ketika kita berdemonstrasi, kita sering dibenturkan dengan aparat kepolisian. Dan beberapa kali kita ngomong bahwa ketika ada masa demonstrasi,
khususnya juga untuk di Kalteng ya, di Palangkaraya ini kan kita nih nggak kayak di Jawa-Jawa ya kan Bung, nggak kayak di Jawa-Jawa, nggak kayak di daerah-daerah lain yang memang kita menghendaki keributan, bahasanya kan begitu. Oke. Dan juga Chaos itu chaos itu jarang sebenarnya. jarang sekali. Bukan karena masalah demonstrasi itu takut, tapi kita lebih ke eh, apa sih esensinya gitu kan? Apa nilainya yang ingin kita sampaikan kan begitu? Apa gagasan yang ingin disampaikan? Jadi yang dikejar tuh itu sebenarnya. Nah, sehingga terkadang dengan kultur yang kita ini menghendaki demonstrasi yang adem aja begitu kan, nggak terlalu bergesekan dan juga saling menjaga satu sama lain, tapi lagi-lagi hal itu seolah tidak dijadikan apa ya, kacamata. Kalau misalkan demonstrasi di Kalteng ini yang aman, damai dan lain sebagainya itu menjadi satu ini apa ya, satu nilai bahwa sebenarnya kalau misalkan kita demonstrasi yang mau kita demo itu harusnya nggak usah perlu khawatir lah, maksudnya begitu. Contoh kayak misalkan di DPRD provinsi nggak usah khawatir ketika ada masa demonstrasi di situ ya, kalau kita meminta untuk keluar ya keluar kan begitu. Nah, sebenarnya gesekan-gesekan kalau untuk di Palangkaraya ketika yang kita tuju dia ngeyel nggak mau menerima ataupun juga mungkin perwakilan saja yang menghadapi masa aksi gitu. Beberapa kali ya kita pernah aksi omnibus law. Omnibus law itu yang menghadapi kita siapa? Staf DPRD provinsi kan begitu. Sehingga akhirnya memunculkan kemarahan masa aksi. Bukan pemutus lah ya. Bukan pemutus. Ngapain staf didatengin kan begitu. Padahal anggota DPRD provinsi kan banyak gitu. Nah, juga seperti demonstrasi kemarin 17+8. 17+8 ketua DPRD provinsi juga ya syukurnya keluar kan begitu. Saya rasa itu menjadi cerminan lah. Kalau nggak usah khawatir kalau misalnya ada masa demonstrasi di Kalteng itu. Tapi tiba-tiba ada kepala babi kemarin. Apa itu kepala babi? Sebagai simbol apa dia? Sebagai simbol pengingat. Pengingat. Iya. Simbol perlawanan jelas kan begitu. Karena ya nggak, kalau teman-teman mungkin pernah lihat jurnalis Tempo dia pernah dikirimin kepala babi. Itu satu bentuk pembungkaman kan begitu. Nah, itu sebagai simbol perlawanan. Betul. Masa aksi kan begitu. Saya kira habis baca buku Animal Farm. Begitu. Kemudian ini juga Kanda Andri ini kemarin sempat viral, Bos. Di kalau nggak salah satu media di TikTok. Fox kalau nggak salah, coba cari media nanti ya di Fox, teman-teman di rumah coba cek di TikToknya Fox. Beliau marah karena pada saat aksi di depan Polda Kalteng ada provokator yang masuk ke situ bawa senjata tajam. Beliau mempertanyakan di situ, mana Polda Kalteng ini, mana pihak kepolisian? Kok tiba-tiba masa aksi ada provokator? Itu gimana ceritanya? Tiba-tiba ada yang bawa sajam itu tuh hal yang lucu ya sebenarnya. Itu yang kita kecewa gitu. Bahkan mungkin itu kejadian, kalau saya tidak salah itu mungkin kejadian pertama kita disusupi dan ada sajam di situ. Jadi ceritanya ketika itu memang demonstrasi di depan Polda. Setelah demonstrasi memang itu panas, bersih tegang lah gitu kan. Mau bagaimanapun isunya kan isu nasional ketika itu, dan juga kita mereview kasus-kasus pelanggaran HAM di Kalimantan Tengah yang terjadi oleh aparat kepolisian. Ketika itu sedang memanas, nah ada penyusup masuk. Awalnya ceritanya kita kan ingin, biasalah teman-teman demonstrasi pasti bakar ban kan begitu. Bakar ban itu nggak mungkin juga kita lemparkan ke mereka. Siapa yang menangkap api? Siapa yang menangkap api kan begitu. Nah, bakar ban. Pas waktu mau bakar ban, saya selesai bakar ban, habis itu ada pertalitnya itu diambil lah sama salah satu orang gitu. Dibilang kenapa diambil? Nah, habis itu selesai diambil, ternyata mau diambil balik sama masa aksi untuk diamankan. Ternyata malah yang dikeluarkan sajam, mau ditusuk gitu. Masa aksi mau ditusuk, habis itu chaos lah kita kan di depan. Saya posisinya di depan, saya lihat ada orang kok mau dipukulin sama masa aksi. Saya lari ke belakang untuk coba mengamankan gitu. Tapi untungnya adalah begini, teman-teman masa aksi juga tidak terprovokasi berlebih gitu. Nah, banyak saat
saling sesama masa aksi kita mengingatkan gitu. Karena kan gini, posisi panas, emosi meluap-luap, ada yang begitu pasti kan kekhawatiran kita adalah dia bisa diam masa aksi kan gitu. Tapi untungnya teman-teman di Palangkaraya selalu dewasa. Walaupun memang terjadi bersih tegang dengan si penyusup yang mau menusuk masa aksi, tapi teman-teman saling mengingatkan untuk kembali kepada tuntutan awal gitu, nggak usah terlalu mengurusi gitu. Memang pada saat itu. Nah, dan juga ini kepolisian. Kepolisian ini kan sebenarnya kan kalau memang dia mau mengamankan masa aksi, harusnya kita paham lah pola-pola kepolisian. Ada juga intelijennya kan. Nah, intel-intel yang di belakang itu saya lihat tuh banyak gitu. Saya lihat banyak intel, tapi tidak tahu mereka itu ada penyusup masuk kan, itu kan Ya. saya sangat Membahayakan, membahayakan. Bagaimana kalau misalkan ada korban begitu? Betul. Ataupun gini, bagaimana kalau misalkan si yang mau mencoba menusuk di masa aksi, dipukulin segala Betul. macam, akan memperpanjang masalah. memperpanjang Perpanjang masalah. masalah. Akhirnya tuntutannya tidak sampai, Iya. framingnya ke publik, masa aksi mukulin masyarakat. Iya, tapi Itu yang bisa ramai. jadi kecurigaan kita adalah itu memang sudah disiapkan begitu, karena Cipta kondisi ya. cipta Cipta kondisi, kondisi. karena memang penelusuran kita orang itu memang nggak baru kok Oh. gitu. Kebetulan Kanda Bayu ini ahli cipta kondisi. Iya, makanya. Tapi dikejar itu orang yang sampai hari ini atau udah gitu aja? Udah clear ya lo, gimana? Kita serahkan ke kepolisian. Keserahkan Kemarin ke kita kepolisian, serahkan ya. ke kepolisian. Saya juga berpesan bahwa ini diusut ya, saya bilang itu. Ini tolong diamankan. Tapi memang sampai sekarang karena mungkin tidak ada laporan masuk ya, Bung Iya. Bayu. Tidak ada laporan masuk, kita juga tidak membuat laporan masuk. Ketika itu karena posisinya pada saat itu kita berfokus pada tuntutan kita, aksi kita gitu. Kalau dari rekan-rekan media gimana kemarin waktu demonstrasi aksi? Framingnya gimana nih? Ada yang support atau ada yang mengalihkan framing terhadap gerakan? Kalau teman-teman media aman-aman aja sebenarnya. Justru mendukung Malah gerakan. Cuman, ada cuman ya. ada cuman. Ada tapi Cuman. ada cuma ya. Ada cuman. Kalau teman-teman media yang lain mensupport lah gerakan-gerakan ini ya. Cuman di kolom komen itu banyak akun-akun yang mencoba mengecilkan gerakan kawan-kawan, memprovokasi. Nah, justru parahnya di situ, memprovokasi untuk mengalihkan isu, kan begitu. Dialihkan ke mana? Dialihkan ke begini, dialihkan isu ke kesukuan segala macam. Ada rasialisme, peristiwa. bro. Nah, Rasialisme yang padahal kemarin kita lihat di komen. dan kita juga cari tahu ya pada saat selesai kita aksi di depan Polda gitu kan ada kegiatan pelantikan KNPI ya kan KNPI provinsi ya. Saya datang di situ, saya karena memang kita baca dari malam, ini kayaknya dialihkannya isunya soal rasisme segala macam. Nah, kita datangi teman-teman di KNPI yang memang juga ketua-ketua ormas ada di situ juga, kita diskusikan. Mereka juga bersepaham bahwa framing ini lahir bukan dari Kalimantan Tengah, bukan dari teman-teman Kalteng, justru malah framing ini sengaja lahir terkadang dari orang-orang yang dibayar dari orang luar Kalteng begitu. Untuk bikin Untuk kerusuhan, membuat kerusuhan. Makanya framingnya kan banyak. Mengadu Setelah domba. itu akan ada penjarahan segala macam dan lain sebagainya, itu kan mengkhawatirkan. Padahal berarti itu yang framing perlu diajarin, Mbak. Mereka nggak tahu Kalteng sangat heterogen dan sangat itu damai. makanya sangat plural ya. sangat plural. Kita di Kalimantan Tengah. Di Kalteng itu kan ya karena sangat plural juga, kita sifat tenggang rasanya juga tinggi. Iya, Betul. Bung Andri kan sekarang rame ya untuk jadi bahan diskusi juga, katanya ya daripada demonstrasi mending kita diskusi, mending kolaborasi. Nah, gimana sih tanggapan ini PTKP bos? Nah, Gimana tanggapannya itu? Soalnya DPR RI ada bilang kayak gitu juga ya, Kak? Iya, ya. siapa yang perempuan itu ya? Dari Gerindra kalau nggak salah, RI. DPR RI Gerindra, dia bilang gitu ya. Cewek Anissa apa gitu, lupa namanya. Lupa. Saya juga lupa sih sebenarnya. saya anggota dewan kita aja lupa. Tapi ingat wajahnya kita. Saya ingat. Iya, itu aja. Masalahnya kalau proses pileg itu namanya bos, bukan wajahnya. Ini jadi masalah juga, nanti kita cari namanya ya. Iya. Gimana pandangannya? Gimana tuh? Bung, jadi saya tuh ingat beberapa
bukan pepatah juga ya, tapi ada omongan senior saya gitu kan, dia selalu ngomong gini, Bang Said dulu kalau jadi dia tuh ngomong gini, kalau di HMI itu kalau sendiri itu dia belajar, berdua namanya diskusi, bertiga itu berarti aksi. Artinya apa? Artinya sebenarnya diskusi dengan aksi itu salah satu cara untuk ekspresikan keresahan kan begitu. Nah, kalau misalkan dibilang kalau lebih ngapain sih aksi gitu kan, lebih baik diskusi aja, ngobrol santai Penting gini kan diomongin enak, baik-baik enak gitu ya. gitu. Masalahnya kalau misalkan tidak ada demonstrasi, mereka pun juga susah untuk ditemui. Yes. Tapi ini Jadi ya, ini persepsi terbalik, mohon maaf ya. Ini salah satu pola terbalik dalam manajemen aksi itu. Memang benar. Kita harus coba dulu untuk meminta mereka untuk mendiskusikan isu lah segala macam. Kita kirim surat segala macam. Tapi terkadang bahkan seringkali kalau diajak diskusi itu kalau tidak ada sesuatu gerakan itu susah untuk ditemui. Itu kebiasaan anggota-anggota dewan dan juga kebiasaan pimpinan-pimpinan di eksekutif begitu. Eksekutif dan legislatif lah. Iya. eksekutif Lalu legislatif. ditanya, oh kenapa sih teman-teman yang di nasional kok sering banget aksi segala macam? Ya pasti mereka juga sudah pernah menyurati untuk diskusi kok, gitu. Tapi nggak diindahkan. Hanya saja ketika misalkan sudah ada gerakan aksi, seolah-olah mereka ingin berbondong-bondong untuk ayo kita adakan diskusi segala macam. Kalau sudah begitu, Betul. Sudah Dengan kalau diskusi itu Bung Ripa yang otomatis masuk ke dalam kan hanya keterwakilan. betul. Kadang-kadang di tengah-tengah masa aksi, di tengah-tengah kawanan kelompok mahasiswa, kelompok organisasi, nanti akan ada anggapan, wih sepertinya udah selesai di atas meja gitu kan. Selesai dengan dengan secangkir kopi. Jadi framing-framing itu sebenarnya juga nantinya bisa memecah loh antar mahasiswa. Betul. Iya. Tapi itu kan boleh jadi satu taktik. Iya nggak sih? Taktik apa tuh Bang? Ya taktik kan dipakai. Ya Iya, meskipun iya, di iya. dalamnya diskusi, tapi biar buat mereka nggak kompak, ya udah nanti kita undang aja perwakilannya untuk ngopi-ngopi. Gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi itu salah satu taktik untuk menggembosi gerakan kan Menggembosi begitu kan? gerakan. Ya pola-pola itu sering banget terjadi Iya. kan dari Pak gitu. Jadi Diundang di dokter kopi misalnya gitu kan. udah ngopi aja kalau dapat kopinya aja di framingnya. Padahal posisinya yang diundang ngopi berdua bertiga, ada teman-teman yang lain juga ngobrolnya memang permasalahan yang sama. Tapi Iya, kalau iya. ada kamera yang memotret, wih, Bung Ripa udah ketemu sama ketua DPRD bos. Selesai gitu. Tapi gimana nih kalau misal suatu saat nanti teman-teman demonstrasi akan disambut, ya kita berhayal dulu ya, semoga hal ini akan terjadi ke depan dilakukan oleh kawan-kawan legislatif atau eksekutif kita. Iya. Ketika ada demonstrasi mereka sudah siap menerima, di belakang sudah ada prasmanan, ada MC-nya, silahkan masuk pada demonstran. Itu gimana kalau hal seperti itu terjadi, tanggapannya untuk itu satu hal. Andri? Soalnya di kemarin di mana ya? Di mana? Polisi itu ada nerima demonstrasi udah kayak MC dia. Selamat datang teman-teman, Kayak langsung gitu. dibukakan pagar, teman-teman demonstran masuk, kan itu lebih enak kan. Nah, sebenarnya kayak itu gitu lebih hal enak. yang bagus Iya, gitu. hal yang sangat Dan bagus. cuman kayaknya susah untuk terjadi sih. Dan juga susah untuk diterima oleh publik. Framingnya nanti nasi bungkus, percaya saya. Framingnya pasti nasi bungkus. Cuman kalau itu terjadi sangat enak, adem kan. Iya, siapa tahu nanti waktu Kanda Bayu menjabat kan bisa dilakukan ya. Jadi Iya. apa ini? Jabat langsung bukakan pintunya. Selamat datang. Indah, zaman saya dulu kayak kamu kan gitu. Tapi memungkinkan sepertinya, Bung. Karena mengingat perkembangan zaman, perkembangan pola komunikasi. Iya. Karena kalau kita lihat selama ini yang menciptakan seperti yang Kanda Andri tadi sampaikan, adanya jarak antara pemegang kekuasaan, pemangku kekuasaan, pejabat negara dengan masyarakat, dengan mahasiswa dan masa aksi ini kan jadi problem nih. Iya. Tapi Benar. melihat pola-pola belusukan, pola-pola duduk bersama masyarakat, duduk bersama rakyat ini efektif, boleh jadi ini jadi satu alat juga suatu saat nanti. Iya. Gitu. Kayaknya- Untuk cipta kondisi baru. Jadi cipta kondisi baru. Cuma masalahnya kalau kita lihat kayaknya mereka kebanyakan melihat we are small mungkin ya. Kita terlalu kecil karena mereka di atas melihat yang di bawah terlalu
terlalu kecil. kecil. Padahal mereka nggak sadar yang di bawah ngeliat mereka di atas juga kecil. Betul. Nah, Bahkan- sadar lah itu ya para Mm-mm. kebijakan. Kalian nggak bisa di atas kalau nggak ada orang kecil di bawah kan begitu. Kalau udah dipilih ya nggak Tidak akan mungkin. duduk di Nggak akan situ duduk. kan. Di situ. Kemudian juga Kanda Andre, ini sorry sih ya, tapi kemarin kan juga kebetulan Kanda Andre kita juga punya ini ya tempat kopi gitu. Iya, Di betul. tempat kopi kita tuh sering teman-teman mahasiswa diskusi. Iya. Ada beberapa lah keresahan-keresahan kawan-kawan, misalnya kemarin teman-teman organisasi kepemudaan misalnya terlalu dekat dengan gubernur. Oh iya. Beberapa kali juga diundang ke Rujak Betul, gitu. Beberapa kali diajak diskusi di Rujak. Nah, gimana sih tanggapannya terkait pola-pola yang demikian ya? Sebenarnya asalkan taringnya tidak tumpul aja tidak jadi soal sebenarnya. Tidak jadi soal. Begini, mereka itu yang sering diundang untuk ngopi bareng gubernur lah misalkan gitu, ngopi bareng gubernur segala macam, diundang ke istana, mungkin kita framingnya adalah mereka terlalu dekat dengan kekuasaan. Kalau saya menilai bahwa mereka juga bagaimanapun mereka adalah pejabat juga di organisasi. Betul. Gitu. Nah, pejabat di organisasi juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskusi begitu. Betul. Nah, hanya saja jangan terlalu banyak seremonialnya, tapi lebih banyak diskusinya kan begitu. Nah, kalau misalkan diundang oleh Pak Gubernur hanya karena kegiatan-kegiatan seremonial, ya mungkin nggak akan jadi hasil kan begitu. Cuman kalau misalkan gubernur nih punya pola baru untuk mengundang teman-teman aktivis berdiskusi setiap seminggu sekali misalkan atau sebulan sekali membicarakan soal Kalimantan Tengah. Nah, itu ada satu formula yang baru gitu. Nah, saya lihat kan sepertinya itu yang kurang. Saya lihat sih seperti itu. Itu yang kurang. Yang terjadi sekarang adalah hanya ya sesekali aja diskusi dengan teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa begitu. Tapi lebih banyak ketika momen-momen kedekatan dengan teman-teman pemuda hanya sebagai alat-alat simbol-simbol ini, simbol-simbol seremoni saja. Nah, itu yang sebenarnya yang disayangkan. Oke. Terjadi begitu. Nah, Artinya diskusi itu jadi penting, dia jadi baik. Kedua, asal ada transparansi sebenarnya. betul. Iya. Di kawan-kawan mahasiswa itu transparansi yang penting. Kalau misalnya memang kan kita nggak bisa ya, HMI masanya ada ribuan, Iya. GMKI masanya ada ribuan, GMNI ribuan, mahasiswa-mahasiswa yang di luar itu ada ribuan. Yang diajak diskusi kan ada 10 orang. Pengennya kita yang ada di luar mungkin kalau bisa misalnya ada kamera gitu, kita bisa dengar live gitu. Yes. Apa sih yang lagi dibahas di dalam? Kalau enggak sih lebih ke pola seperti ini aja gitu kan. Diskusi-diskusi di kampus-kampus misalkan kan begitu. Ataupun juga diskusi-diskusi di selasar rujak gubernur misalkan. Betul. Begitu. Nah, yang memang itu tuh diskusinya rutin. Gitu. Terus sebulan sekali segala macam. Nah, cuman artinya begini. Memang akan ada framing bahwa ketika pimpinan organisasi itu dekat dengan pemerintah, dekat dengan kekuasaan gitu. Wah, seolah-olah nanti nih pasti akan nggak berani mengkritisi kebijakan pemerintah, pemerintahan misalkan mengkritisi kebijakan gubernur nggak berani karena udah dekat gitu. Nah, itu kan sebenarnya persepsi yang salah. Yes. Dan yang yang saya sayangkan kalau misalkan persepsi itu muncul di benaknya pimpinan-pimpinan lembaga kan begitu. Seolah-olah karena dia sudah komunikasi dengan gubernur, sudah dekat dengan orang lingkaran gubernur, maka dia harus menjaga orang lingkaran gubernur. Nah, itu kan sebenarnya kan yang salah. Itu paham biner ya kebanyakan. Betul. Jadi kalau A ya A, harusnya kan kalau suka A belum tentu benci B. Betul. Nah, Bahkan harusnya ketika dia misalkan punya akses untuk dekat dengan kekuasaan, dekat dengan gubernur, pergunakan akses itu untuk menyampaikan aspirasi kan kita begitu. membuka jalur. Jalur menyampaikan aspirasi ataupun mengkritik secara langsung kan begitu. Yes. Nah, cuman yang terjadi sekarang ini, Bung Bayu, Bung Ripa, Kanda. ya, yang terjadi sekarang ini dimanapun seolah-olah ketika kita sudah dekat dengan kekuasaan, artinya kita ya itu tadi mengerjakan sesuatu yang ABS. Asal Bapak senang kan begitu. Ini memang menjadi Bahkan ketika kekhawatiran. ketika duduk pun juga bukan kritik yang disampaikan, tapi betul Pak, bagus Pak kebijakan sampean gini-gini.
Kalau bahasa kita mah ambu, memuji yang Pak. berlebihan. Memuji yang berlebihan. Apa istilah ininya Bung Ripa? Istilah halusnya menjilat ya? Iya. Istilah halusnya. Itu istilah kasar. Itu Ya. sebenarnya yang jangan sampai Oh sih. iya, jangan sampai. Ya kita berharap juga semoga diskusi dengan teman-teman aktivis yang dengan skala besar bisa rutin ya. Karena Betul. untuk rekan-rekan media udah Kemarin. mulai nih. Ya, banyak. Kemarin atau Dan tadi ya? udah lebih dari 4-5 kali udah. Ah. Jadi undangnya kita berharap semoga nanti ada Mahasiswa gitu. mahasiswa. Jadi unsur-unsurnya mungkin seniman. Ah. Ya kalau bisa diskusinya Dan juga semua. ditayangkan. Ditayangkan. gitu. Betul, ditayangkan. Karena kebanyakan akun-akun ini akun-akunnya yang menayangkan kegiatan agenda gubernur itu tuh tidak hanya sebatas video sinematik aja gitu. Yes. Ya dikurangin lah sinematiknya sebenarnya. Yes, ngerti. Kita kan pengen tahu diskusinya apa gitu. Saya rasa substansialnya dilihat kan. ya Saya rasa akan menarik gitu. Nah, bagaimana pandangannya ke depan? Maksud saya begini. Ini kan kalau misalnya ya, kita berandai-andai nih. Oke. Gubernur misalnya ya. Ini untuk skala Kalimantan Tengah aja ya. Untuk skala Kalimantan Tengah kita nggak bicara yang nasional. Gubernur mungkin pada saat beliau tahu, oh ada keresahan publik, ada keresahan masyarakat, kita undang deh. Coba perwakilannya siapa? Itu kita undang, kita diskusi apa yang terbaik untuk masyarakat, yang kita bisa jadikan satu kebijakan, yang kita bisa jadikan satu program misalnya. Kira-kira demonstrasi itu jadi seksi apa? Suatu saat. Ketika hal itu sudah berjalan. Ketika hal itu sudah berjalan. Nah, tetap akan jadi seksi sih Pak. iya. Begitu. Karena tetap harus ada social control tadi. Betul, karena tetap harus ada social control tadi, benar. Karena begini ya. Ya mungkin akan ada persepsi setiap hari mungkin setiap seminggu sekali digundang kok gubernur kok masih aja demonstrasi misalkan demo gubernur misalkan. Contohnya. Ya kita kan tidak tahu dalam seminggu sekali diskusi dengan gubernur misalkan. Tapi diskusinya hanya sebatas diskusi dan tidak ada aksi setelah itu gitu, nggak diaktualisasikan harus sebatas ada itu output yang jelas. betul. Saya susah banget menyederhanakan kalimat ya. Karena kompleks sekali Bung, kalau misalnya kita bicara juga Kalimantan Tengah banyak juga ya keresahan yang masih sampai hari ini. Ini bukan cuman keresahan mahasiswa, tapi juga keresahan masyarakat adat misalnya. Terkait undang-undang hukum adat itu, betul. Pengakuan terhadap masyarakat adat kan udah ada di Undang-Undang Dasar ya. Betul. Tapi kok kita sampai hari ini menciptakan undang-undang untuk masyarakat adat masih belum mampu di Indonesia ini. Kedua, Kalimantan Tengah ini termasuk yang memiliki wilayah adat. Betul, MH-nya besar. Paling besar. Dan yang paling sering ada konflik adat. Betul. Agraria, ada Kalimantan Tengah ya Bung Andrea. Makanya kita ini kan sebenarnya kalau kita lihat di Kalimantan Tengah, karena nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai adat istiadat itu yang masih kuat, sehingga itulah yang membuat bahwa Kalimantan Tengah eksis hari ini. Nah, cuman seringkali kita lihat bahwa konflik-konflik, contoh tadi konflik agraria di Kalimantan Tengah, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu susah banget untuk diakses gitu. Yang terjadi itu begitu. Nah, makanya kita selalu bilang bahwa pengesahan terkait dengan undang-undang masyarakat adat itu harus secara serius untuk dibahas. Betul. Kenapa? Karena begini, banyak sekali masyarakat adat yang dia ruang hidupnya itu sekarang mulai menyempit dengan lahirnya perusahaan-perusahaan di satu daerah itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah yang memang secara berinvestasi sustainable, kurang bertanggung jawab, bahkan menggeser ruang hidup dari masyarakat adat. Nah begitu. Sesederhana kita untuk melihat bahwa keberadaan masyarakat adat itu sudah diakui sebelum adanya Indonesia. Seharusnya begitu. Bahwa kita akan melihat bahwa pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Orang masyarakat adat kita sebelum Indonesia merdeka kan dia sudah legowo untuk bersatu kan begitu. Dan sekarang kok kita seolah-olah mereka mendapatkan pengakuan kok susah banget kan begitu. Di Kalteng banyak. Betul, karena dekat Sumpah Pemuda juga memang betul. Banyak suku bersatu itu perlu kelogoan yang sangat besar. Karena perlu kita ketahui, andaikan tidak ada Sumpah Pemuda, mungkin Kanda Bayu yang berasal dari
Suku apa kan Bayu? Bakumpai ya, Bakumpai, saya dari mungkin Banjar, Iya. Andri dari Saya dari Jawa. Jawa mungkin. Tapi saya lahir di Kalteng. Ayo. di Kapuas ya, di Kapuas saya ya. lahir. Andai nggak ada Sumpah Pemuda itu mungkin kita masing-masing punya penerjemah dong. Betul. Nah, dengan adanya itu kita memang harus menghargai masyarakat adat, dan juga ya patut kita apresiasi gubernur kita memang sosok demokratis di saat ini. Namun Oke. tadi yang ditekankan tiap kegiatan atau diskusi harus mempunyai output yang jelas tadi kan. Nah, Betul. saya sangat setuju nih, memang output ini penting. Betul. Output penting. Jangan jadi hal-hal seremonial kita publikasikan namun tidak ada output yang jelas ke masyarakat atau ke elemen-elemen yang kita undang untuk berdiskusi tadi. Ya kalau kita lihat gubernur kita di visi misinya kan dia ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak kan begitu. Sehingga memang itu salah satu hal yang positif kalau kita lihat. Cuman bagaimana kemudian perjalanan 5 tahun ini kita melihat apakah memang terrealisasi atau kan seperti apa. Nah itu perlu kacamata pandangan yang panjang kan begitu. Kita Makro tidak ya betul. Kita bisa melihat itu, dan lagi-lagi di Kalimantan Tengah dengan begitu kompleksnya problematika yang ada, justru memang harus ini kontrol sosial terhadap kekuasaan itu harus selalu dilakukan kan begitu. Jangan sampai kontrol sosial tenggelam, memang harus Betul. selalu ada. Betul. Di daerah manapun. Di daerah manapun, Di benar. daerah manapun. Karena jangan sampai nanti pimpinan kita dia di daerah manapun dia hanya menjadi sosok yang apa ya? Apa tadi? Filantropis. Filantropi. Iya. Dia hanya sebagai inilah pendingin aja gitu. Mengerti. Jadi pimpinan yang di framing seolah-olah dekat dengan rakyat, tapi secara realitasnya nggak begitu gitu. Betul. Visi misinya tidak terlaksana misalkan seperti itu. Jangan sampai pimpinan-pimpinan kita yang ada di Indonesia justru lebih ke situ gitu. Karena banyak banget sih sebenarnya di daerah-daerah manapun dia yang hanya mementingkan eksistensi. Yes, ya karena branding juga lumayan Berpengaruh, sekali ya, benar. Gubernur Maluku yang cewek Ya. perempuan Serdi Juanda. terus Bapak KDM, betul. Gubernur Jakarta juga mulai bermain framing, cuman kita tidak tahu mungkin secara intens apa yang dilakukan kepada masyarakat. Betul. Bagus sih kalau misalkan memang secara brandingnya bagus, terus secara programnya juga terrealisasi. Itu bagus. Itu juara. Itu juara yang begitu. Yang kita pengen begitu. Dengarkan itu. Siapa yang Semuanya. Tapi bicara soal kontrol sosial, demokrasi, demonstrasi, selama ini di kehidupan di jalanan ya. Betul. Di jalanan bukan mengemis atau ini ya. Maksud saya seorang demonstran, catatan seorang demonstran pernah merasa di ini nggak Bung, diintimidasi, kemudian mendapatkan perlakuan tidak adil, mendapatkan tekanan di kampus atau di organisasi. Pernah Sering ya. Sejak awal kita terjun dalam dunia gerakan, saya rasa teman-teman juga sudah sering. Nah, yang namanya intimidasi dari orang asing kan gitu kan, dari coklat, dari kacang hijau. Iya, kacang hijau enak banget sebenarnya. Coklat juga enak. Coklat juga enak gitu kan. Nah, itu sering terjadi gitu. Sering banget. Bahkan dulu kita saya ingat sekali gitu. Di tahun 2021. Ya, 2021 kita ada demo Omnibus Law. Demonstrasi Omnibus kan itu kan serentak ya se-Indonesia. Di Kalteng juga besar ya, Bung Bayu ya. Bung Bayu juga ikut. Saya ikut Bung, bawa spanduk gitu. Ya, nah pick up. itu teman-teman yang mau turun ke lapangan itu dihalang-halangi oleh semua perangkat gitu. Bahkan membawa alma mater kampus itu tidak boleh. Bayangkan. Artinya kan ngeri sekali gitu kan. Bahkan ketakutan yang berlebihan begitu. Dan juga teror-teror itu sering terjadi gitu. Sering banget kejadian. Kita tiba-tiba dihubungi oleh nomor tak dikenal begitu. Bahkan mereka intelijen itu masuk menyusupi di grup-grup gerakan. Dia menyusup di situ memberitakan berita hoax. Itu sering banget
kejadian gitu. Andai ngubungin bilang menang undian kan mending ya. Iya. Oh iya, saya ingat kemarin pas waktu teman-teman ini, saya Ah. kebetulan itu di Kalsel, Bu. Ah, Jadi teman-teman siangnya itu ada aksi di Polda. ah. Betul. Foto saya yang lagi berdua sama Pak Kadisdik. Ah. Ada kan yang di Instagram saya tuh ya? Hmm. Ada foto berdua itu dijadikan apa namanya foto profil. Hmm. Ah. Terus Oh. iya Iya. ngechat di grup-grup yang Car Free Day Hmm. bilang bahwa dia bikin framing seolah-olah aksi demonstrasi itu yang bikin Car Free Day jadi nggak bisa gitu loh. Merugikan UMKM. Merugikan UMKM. Oh jadi ada framing-framing seperti itu Iya. kemarin. Mungkin itu ya tadi ya sekilas tentang demonstrasi dan demokrasi. Kayaknya perlu ada bab kedua nanti ya. Oke. Untuk Ya. membahas lanjutannya mulai dari apa namanya rincian-rincian problematika yang ada di Kalimantan Tengah sih secara khusus. Iya. Cuman ya pesan kita bahwa demonstrasi demokrasi ini penting untuk kita jaga bersama, dan bagi para pemangku kebijakan juga kami kira penting untuk menganggap ini penting. Ya, Menganggap betul. ini penting dan menjadikan ini bagian dari hal yang paling penting Betul. Yes. selama proses kepemimpinannya. Oke. Ketika itu tidak dilakukan, maka bahasa bahwa kita negara demokrasi itu sebenarnya sia-sia. Nah, keinginan kita bersama adalah pemangku kebijakan ini selalu duduk dengan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, kemudian mereka juga dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan bersama dengan masyarakat. Betul. Dan yang nggak kalah penting adalah orang-orang di sekitar kekuasaan, Yes. para pembisik-pembisiknya. Betul. Kalau kita itu juga Betul. harus ini. Jangan-jangan anti lah intinya. Jangan Jangan yang anti. gitu. Jangan anti. Kadang pemimpinnya bagus tapi para pembisiknya itu nggak sampai kan. Iya. Jangan ABS lah intinya. Iya. Intinya kita harus paham bahwa demokrasi, demonstrasi itu dilakukan karena ada moral kepentingan betul. kepada masyarakat. Iya. Dan kita mau harap para pemangku jabatan jangan terlalu takut, Betul. jangan menolak, tapi terbukalah. Terbuka, betul. Terbukalah. Gitu. Mungkin Betul. ada closing statement dari Kakanda Andri kita mengakhiri podcast di Parlemen Pola Oke, Pikir. mungkin dari saya cuman ingin kita mari sama-sama jaga Ya. kultur demokrasi yang ada di Indonesia ini, sama-sama menjaga, dan juga jangan anti kritik lah sebenarnya. Yes. Pemimpin kita jangan sampai anti Yes. kritik, dan pembisik-pembisiknya, orang-orang pembantu di pemerintahan jangan merasa paling memiliki pimpinan itu gitu. Yes. Jangan paling memiliki gubernurnya. Jadi seolah-olah dia karena saling memiliki akhirnya tidak tahu ini apa yang diinginkan, apa yang harus dilakukan begitu. Kadang yang di sekeliling gubernur jangan sampai sengkulut lah. Ya. Jangan Bahasanya sakit. gitu. Jangan menutup keran. Betul, Ya. jangan menutup keran. Yes. I see. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya Bung Andri. Oke. Ya, Makasih, Bung dari Bayu. kami ya. Dari Bung Kakanda bro. Oh, ya, Anda. Oke, Ya. thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Parpol Parlemen Pola Pikir.